Saudara-saudara dalam kemanusiaan, kita baca bersama Amsal pasal 11 ayat 15. Bangsa yang tanpa kepemimpinan akan jatuh dan hancur. Pemimpin yang baik mendengar nasihat dan menyelamatkan bangsa. Secara sederhana, ungkapan Amsal ini langsung kita berpikir bahwa yang menyampaikan ini seorang pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar. Walaupun sebagai pemimpin, ia tetap saja mendengarkan nasihat-nasihat dari para penasehatnya dalam rangka layanan kepada rakyat, kepada bangsa, dan memberikan apa-apa yang seharusnya dia kerjakan sebagai seorang pemimpin. Makanya pemimpin yang baik mendengar nasihat dan menyelamatkan bangsa. Jika pemimpin itu tidak mendengar atau merasa paling benar sehingga tidak mendengar nasihat orang lain, tentu saja rakyat atau bangsa akan hancur. Nah, pemimpin yang otoriter, diktator, KKN tentu saja membuat model kepemimpinan yang berantakan dan tidak membawa kesejahteraan kepada rakyat. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, bagian ini mungkin kita berpikir bahwa itu hanya cocok bagi seorang pemangku kepentingan rakyat, pejabat, atau orang-orang yang ditunjuk untuk memerintah atau berkuasa, mempunyai kekuasaan, jabatan, dan yang lainnya. Tapi kalau kita telaah lebih dalam, saudaraku, kepemimpinan dan mendengar nasihat itu bukan melulu milik seorang pejabat pemerintah atau mereka yang mempunyai kekuasaan dalam komunitas atau lembaga tertentu. Tapi seorang pemimpin dalam kepemimpinan itu bisa saja ia ada dalam komunitas kecil, dalam masyarakat, ya, di RT, RW, di family, di keluarga, di marga, di rumah. Nah, mereka bisa saja seorang kepala keluarga atau kepala dalam kantor atau ketua bidang dalam organisasi, atau bisa saja juga menunjukkan kemampuan memimpin dalam kelompok-kelompok kecil, diskusi kelompok, belajar kelompok, atau tugas-tugas yang dijalankan bersama, katakanlah 2 orang, 3 orang, 5 orang, dan seterusnya. Nah, dalam kelompok yang seperti itu, ya, sampai ke jenjang lebih tinggi tentu saja, yang dibutuhkan bagaimana ada nasihat dari sekitar dalam rangka memimpin yang baik, dalam rangka menunjukkan pola dan cara untuk melakukan sesuatu. Fungsi pemimpin itu di situ. Fungsi pemimpin, dia bisa meramu begitu banyak masukan-masukan, kemudian mengambil keputusan untuk dilakukan bersama, dikerjakan bersama oleh semua.
Jadi tidak ada pemimpin yang dia memberikan perintah kemudian dia kerjakan sendiri, tidak, itu bukan pemimpin. Tapi fungsi pemimpin terbesar adalah nasihat, menerima nasihat, meramunya, kemudian memutuskan secara bersama dan dilakukan juga secara bersama. Nah, saudara bisa seperti itu. Coba periksa apa yang kita lakukan di rumah, di komunitas, tempat pekerjaan yang lainnya. Bisa saja pengambilan keputusan itu jika 1-2 orang saja atau 1 orang punya keputusan, ya bisa saja orang yang lain tidak kerja. Saya yakin kok semua orang pernah menjadi pemimpin dan tetap sebagai pemimpin. Minimal dalam kelompok kecil dia di rumah, dia adalah pemimpin. Ya, dalam kelompok-kelompok kecil. Bangsa tanpa kepemimpinan akan jatuh dan hancur. Walaupun presiden atau rajanya baik, tapi yang di bawah-bawahnya tidak menunjukkan kepemimpinan, ya juga hancur. Kepemimpinan itu harus berjenjang. Ya, saudara-saudara, coba kita olah sendiri dalam hidup dan kehidupan kita. Jadilah seseorang yang memimpin, jadilah seseorang yang menunjukkan kepemimpinan, sehingga apa-apa yang ada dalam pengaruh kita tidak mengalami kehancuran, tapi semakin sejahtera. Amin.